Hello again, it's Danang Bercerita and welcome to my channel. Di video ini aku akan membahas tentang operasi militer berupa pendaratan laut dalam sejarah militer Indonesia. Operasi militer ini dilakukan oleh Satuan Korps Komando Angkatan Laut atau di masa kini dikenal sebagai Korps Marinir TNI AL. Sebagaimana mereka adalah Korps Marinir atau Marine Corps dalam bahasa Inggris, tugas utama mereka adalah melakukan penyerbuan terhadap markas musuh melalui pantai atau dalam bahasa Inggrisnya adalah naval landing. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas bagaimana satuan KKOAL berkiprah pada masa Perang Kemerdekaan, tepatnya pada saat agresi militer Belanda kedua, melalui tindakan heroisme Letnan KKO Sutomo. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Sebagaimana Indonesia sudah lepas dari cengkraman penjajahan Belanda pada tahun 1949, Indonesia masih mengalami ancaman dari internal berupa pemberontakan dan gerakan separatisme seperti dari DITII dan RMS. Dengan ini, pada masa itu, tepatnya pada awal 1950-an hingga akhir 1960-an, rakyat bersama TNI bahu-membahu menumpas kelompok pemberontak agar kondisi daerah di Indonesia menjadi aman dan kondusif. Lantas, bagaimana Satuan KKOAL melakukan operasi militer dalam rangka menumpas kelompok yang ingin merongrong NKRI dari dalam? Marilah kita simak video berikut ini. Sebagian masyarakat tentu pernah mendengar peristiwa pemberontakan kelompok DITII di Indonesia. DITII atau singkatannya Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah kelompok pemberontak yang melawan pemerintah sah Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pertama kali kelompok tersebut memproklamirkan negara Islam pada tahun 1949 oleh pemimpinnya yaitu Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tentunya ini tidak sesuai dengan ideologi Indonesia tercinta yaitu Pancasila yang dimana menjunjung kebebasan beragama dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan hidup dalam kesatuan dan persatuan yaitu Persatuan Indonesia. Kelompok DITII boleh dibilang hampir sama dengan kelompok teroris ekstremis Al-Qaeda dan ISIS yang pernah memberontak di Timur Tengah. Oleh karenanya, dengan melakukan aksi teror yang dilancarkan oleh DITII, hal tersebut meresahkan masyarakat Indonesia. Oleh karena dengan ini, operasi militer bersama rakyat digalakan, salah satunya pelibatan Satuan Korps Komando Angkatan Laut. Operasi pendaratan dilakukan di daerah Indramayu, Jawa Barat dan di bawah komando Mayor KKO Hun Ho. Operasi dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 21 Maret 1953 dan dilakukan oleh pasukan KKOAL dari Kesatrian Wonokitri, Surabaya. Operasi militer ini merupakan operasi amfibi yang pertama kali dilakukan bagi pasukan KKOAL setelah dilangsungkannya konsolidasi di Wonokitri, Surabaya pada tahun 1950. Kalau Kopassus TNI AD memiliki perwira keturunan Belanda bernama Muhammad Ijon Janbi atau Rokus Bernardus Visser yang pernah mewarnai sejarah satuan pasukan khusus tersebut, di Satuan KKOAL juga punya perwira keturunan Belanda bernama HHW Hun Ho. Beliau yang banyak mencurahkan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan militernya untuk perkembangan KKOAL. Untuk informasi, sebelum Hun Ho bergabung dengan Satuan KKOAL, beliau merupakan anggota Mariners Brigade Belanda atau Marinir Belanda yang pernah bertugas di Jawa Timur pada saat agresi militer Belanda kedua, tepatnya pada tahun 1949. Awalnya beliau bertempur melawan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada saat itu.
Tapi karena beliau mulai jatuh cinta kepada Indonesia, beliau memutuskan untuk menjadi WNI dan bergabung dengan Satuan KKOAL. Dalam akhir cerita, beliau menanggalkan kewarganegaraan Belandanya. Tujuan operasi ini adalah untuk memukul kekuatan gerombolan DITII Kartosuwiryo dari laut. Dari samping itu, operasi ini juga dijadikan kesempatan bagi siswa calon anggota KKOAL dalam mempraktekkan teori serta pelajaran yang pernah didapatkan selama mengikuti pendidikan. Persiapan pendaratan dilakukan di dini hari. Sekoci-sekoci pendarat diturunkan satu persatu dari kendaraan landing ship tank menuju ke kapal angkut untuk mendaratkan pasukan ke pantai. Pukul 6 pagi mulailah mendaratan pasukan. Sekoci-sekoci pendarat disebarkan ke 4 sektor yang telah ditentukan dalam satu garis pantai. Dalam pendaratan ini tidak hanya mendapat perlawanan dari pihak lawan, hanya keadaan medan saja yang merupakan lawan berat. Karena sekoci-sekoci tidak dapat lebih merapat yang disebabkan kandas sebelum sampai di tepi pantai pendaratan, akibatnya pasukan terpaksa diturunkan dan bergerak di dalam lumpur sehingga pasukan sangat lambat dan menghabiskan tenaga. Setelah berhasil mendarat, gerakan pasukan pertama adalah keluar masuk daerah hutan bakau yang berlumpur dan pada sore harinya kembali ke kapal sekoci-sekoci pendaratan. Esokan paginya, pendaratan tim pasukan dimulai lagi dan mencoba bergerak lebih dalam lagi. Namun, tidak ada lawan sama sekali. Rupanya, lawan telah meninggalkan wilayah itu. Dari hasil pendaratan, memang tidak ada kontak senjata dengan lawan. Namun, dari segi politis, sangat besar pengaruhnya karena telah memberikan suatu pukulan dan penekanan dari arah laut terhadap kedudukan gerombolan-gerombolan yang berada di bukit-bukit atau gunung-gunung yang berada di tengah kehidupan rakyat di sekitar Indramayu. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga pencet tombol notifikasi di bawah untuk mendapatkan video-video menarik dari Danang Bercerita. See you on the next video. Goodbye.